Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. Berdasarkan firman-Nya tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, adalah orang-orang yang mengikuti salafus salih. Nah, sahabat itu semua dimuliakan Allah. Siapakah orang-orang yang mengikuti salafus salih? Imam mazhab yang 4 adalah termasuk orang-orang yang mengikuti salafus salih. Karena bertemu dan bertalaqi, mengaji dengan salafus salih. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang mengikuti imam mazhab yang 4 berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama yang saleh, yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari imam mazhab yang 4, ya, adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah. Bagaimana dengan mereka yang mengaku salafi atau wahabi? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mentashihkan kitab biografi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang menyampaikan bahwa Wahabi adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Di halaman 59 ya disebutkan, maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahabi. Di halaman 60 disebutkan, atas dasar dari dakwah agama Wahabi di Mekah, mereka beragama dengan Islam atas mazhab Wahabi. Sahabat semua, Salafi adalah orang-orang yang merupakan produk atau hasil pengajaran para ulama dari kerajaan dinasti Saudi. Jadi Salafi atau Wahabi adalah mereka yang mengikuti akal pikiran para ulama seperti ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah, ya, ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti Syekh Al-Albani, dan ulama-ulama lainnya yang mengaku mengikuti salafus saleh. Namun kenyataannya ya tidak bertemu atau bertalaki mengaji ya, dengan salafus saleh. Mereka mengikuti salafus saleh ya, bersandarkan mutalaah, menelaah kitab dengan akal pikiran mereka sendiri. Ya. Bagaimana hasil telaah kitab yang mereka lakukan? Wallahu a'lam. Yang jelas, mereka tidak bertemu dan bertalaki mengaji ya, dengan salafus saleh, dan juga tidak dikenal ya, berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak.
Ya, sahabatku semua, rahmati Allah. Sedangkan para ulama tasawuf, ulama sufi, dalam perkara syariat atau fikih, mereka istiqomah mengikuti imam mazhab yang empat. Mereka tidak termakan oleh hasutan atau ghazwul fikri, ya, perang pemahaman yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk menyibukkan diri, membuang-buang waktu untuk mengulang kembali apa yang telah dikerjakan oleh imam mazhab yang empat. Dan saya pikir semua yang rahmati Allah, perkara syariat atau fikih adalah segala apa yang telah disyariatkannya, yang meliputi menjalankan kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi apa yang telah dilarangnya dan apa yang telah diharamkannya, yang jika dilanggar atau dikerjakan, ya berdosa. Asabi semua dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, ditinggalkan berdosa. Maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan beberapa larangan, dikerjakan berdosa. Maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, dikerjakan berdosa. Maka jangan kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu. Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia. Dalam riwayat Imam Dalqutni, dihasankan oleh Imam An-Nawawi. Asabi semua, tidak ada hal yang baru dalam perkara syariat atau fikih. Ya, tidak diperbolehkan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkannya. Ya, melarang sesuatu yang tidak dilarangnya, maupun mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik, yang timbul daripadanya, dan apa yang tersembunyi, dan dosa dan durhaka yang tidak benar, dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya, dan kamu mengatakan atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32-33. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang lurus. Tetapi kemudian datanglah syaitan, ya, kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka, ya, dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan keterangan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Asabi semua, tidak ada seorang ulama mujaddid atau pembaharu pun yang boleh melakukan pembaharuan dalam perkara syariah. Ya. Dari Ibnu Abbas, ya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, di dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran. Sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintahnya dan larangannya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ya, sabi semua, dalam perkara syariat, ya, segala apa yang telah disyariatkannya, atau fikih, kita harus bersikuku atau istiqomah hanya dengan apa yang telah disampaikan oleh lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pikir semua. Sedangkan para ulama sufi, ulama tasawuf dengan thariqah-thariqahnya,
Mereka tidak terkait dengan perkara syariat, ya itu fikih. Ya. Mereka hanya menceritakan tentang perjalanan mereka, ya, hingga mereka sampai, yaitu wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentulah pengalaman perjalanan tersebut ya bersifat individual, sehingga bisa saja terjadi perbedaan ya, di antara sufi sesuai tingkatan makom atau derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya sahabat semua dimuliakan Allah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 175. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui ya, segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Ya. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dalam Quran Surah Shad ayat 46-47. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6-7. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama ya, dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69. Ya. Muslim yang terbaik untuk kan Nabi dalam meraih makom di sisinya sehingga menjadi kekasih Allah atau wali Allah dengan mencapai siddiqin. Muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya, ainun basirah, atau muslim yang bermakrifat. Ya, bermacam-macam tingkatan siddiqin. Ya. Telah diceritakan kepadaku Muhammad bin Utsman bin Karamah, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Atha dari Abu Hurairah yang menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus ya, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang.
dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, ya, pasti kulindungi. Dan aku tidak ragu, ya, untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir, ya, terhadap kematian itu. Dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan, sakitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba Allah manusia yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan pula para syuhada. Ya. Mereka dirindukan oleh para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan atau pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang dari sahabatnya berkata, "Siapa gerangan mereka itu, wahai Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dengan sabdanya, mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang, ya, dengan anugerah Allah, bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda. Wajah-wajah mereka yang memancarkan cahaya, dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut, ya, seperti manusia merasakannya. Dan tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Asabi semua hadis senada dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mengatakan, sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu, ya, ada manusia-manusia yang bukan termasuk golongan para nabi, bukan pula syuhada, tetapi pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla, ya, menempatkan makom mereka itu, ya, adalah makom para nabi dan syuhada. Seorang laki-laki bertanya, siapa mereka itu dan apa amalan mereka? Mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi bersabda, yaitu kaum yang saling menyayangi karena Allah Azza wa Jalla, ya, walaupun mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu, ya, saling menyayangi bukan karena hartanya. Dan demi Allah, ya, sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka itu tidak takut, ya, seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia. Asabiku semua, kemudian beliau membaca ayat, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam Quran Surah Yunus ayat 62. Asabiku semua, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itulah Pak Mi sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.